Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Rizka Adita Wardani. Di sini akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, yaitu mengenai pengguna dan pengembangan organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas, bisnis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas ketersediaannya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator bisnis data, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas bisnis data disebut dengan administrator bisnis data. Tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Satu tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Programmer menggunakan dokumentasi yang ditulis analisis untuk membuat program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Organisasi layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Demikian tak organisasional yang pertama desentralisasikan di dalam perusahaan. Hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unifikasi aplikasi data dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan atau pemeliharaan. Struktur organisasi inovatif. Perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Komputasi penggunaan akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir, end-user computer. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh pengaruh utama. Dampak pendidikan komputer. Selama awal tahun 1980-an, dampak program-program pendidikan komputer
yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlibat. Perannya piranti keras. Pengguna dapat memperoleh sendiri piranti kerasnya dengan memesan pintu komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. Antrian layanan informasi. Layanan informasi tidak dapat memberikan respon yang cukup cepat untuk memenuhi tuntutan pengguna dan antrian mulai menumpuk dengan pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan oleh komputer. Piranti lunak siap pakai. Piranti lunak siap pakai ini menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan dan memungkinkan perusahaan dan pengguna-pengguna individual dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ahli informasi menerapkan keahlian yang mengetahuinya secara profesional dengan jam kerja waktu. Menerapkan keahlian yang mengetahuinya dalam menangani sistem informasi hanya sampai tingkat tertentu. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan yang memungkinkan seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem termasuk diantaranya pemahaman komputer, pemahaman informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, pengembangan sistem, pemodelan sistem. Keahlian pengembangan sistem, keterampilan komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, kepemimpinan. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mencapai sasaran strategi dari meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir menyamakan kemampuan dan tantangan, mempersempit jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna akhir, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sistem daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor, pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajerial dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kantor Sylvia, kemampuan AO untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru yang kegiatan bagaimana pekerjaan di kantor dilakukan. AO bahkan membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor sebagai gantinya. Pekerjaan seperti itu dilakukan karyawan berhadapan seperti dimulai dengan berkomunikasi lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang dibutuhkan. Adapun keuntungan dan kerugian